Oke, sesuai janji gue, dikarenakan pembahasan mengenai film Unicorn Wars mendapatkan respon yang sangat baik, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membuatkan pembahasan part keduanya, atau lebih tepatnya adalah gue akan membahas berbagai makna dan arti yang ada di film animasi ini. Nah, buat kalian yang belum nonton video part pertamanya, kalian bisa langsung cek aja di channel YouTube gue atau klik link yang ada di pojok kanan atas. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam. Oke, kita mulai dulu dengan pembahasan yang belum sempat gue bahas di video pertama, yaitu mengenai kedua karakter utama kita. Oh ya, by the way, sebelum memulai pembahasan, ada satu hal yang mau gue klarifikasi. Jadi pada video pembahasan pertama, gue menyebutkan kalau kedua karakter utama pada film ini memiliki nama yaitu Bluey dan juga Tabi. Yang padahal, kedua karakter tersebut bernama Azulin dan juga Gordy. Nah, sebenarnya, nama Bluey dan Tabi ini merupakan translate bahasa Inggris dari nama Azulin dan Gordy. Jadi ya, untuk video kali ini, gue akan berusaha untuk menggunakan nama aslinya saja ya. Gue harap ini bisa menyelesaikan kesalahpahaman yang ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Jadi pada video pembahasan pertama, kita bisa melihat bahwa kedua karakter utama pada film ini memiliki sifat yang cukup bertolak belakang. Azulin digambarkan sebagai orang yang sangat mudah cemburu, egois, dan juga manipulatif. Sedangkan untuk saudaranya, yaitu Gordy, yang memiliki sifat yang baik, naif, dan cenderung pemalu. Nah, bagaimana sifat kedua karakter ini bisa terbentuk dapat kita lihat lewat masa kecil mereka. Semua ini bermula di hari pertama kelahiran mereka, di mana awalnya Gordy lahir terlebih dahulu ketimbang Azulin, yang mana ini membuat Gordy menjadi saudara yang paling tua. Hal ini pun membuat Azulin menjadi cemburu terhadap Gordy karena ia merasa bahwa Gordy jauh lebih diuntungkan ketimbang dirinya. Belum lagi dengan ayahnya mereka yang langsung mengangkat Azulin dan membawanya pergi, membuat Azulin merasa kurang mendapatkan rasa kasih sayang dari ibunya, dan semua kasih sayang tersebut hanya berpusat pada saudaranya saja. Dari sini kita bisa melihat bahwa sejak kelahiran mereka saja, Azulin sudah memiliki salah satu sifat negatif yang paling besar, yaitu cemburu atau dengki. Nah, kepribadian dari karakter Azulin menjadi semakin kacau pada saat ia memasuki umur balita, di mana ketika ia sedang diajak ayahnya memancing, ayahnya pun langsung memberitahunya bahwa ia dan ibunya akan segera bercerai. Alasannya sendiri adalah karena ibunya telah menemukan seseorang yang lebih layak ketimbang dirinya, dan dia sendiri juga merasa gagal untuk menjadi orang yang pantas. Selain itu, ia juga menyuruh Azulin untuk menjadi orang yang hebat. Ia tidak ingin Azulin menjadi seperti dirinya, seorang pria biasa yang sangat menyedihkan dan gagal untuk bisa mempertahankan kehormatannya. Nah, dari sinilah karakter Azulin mulai memiliki sifat yang haus akan menjadi orang yang paling superior. Di sepanjang cerita, kita bakal sering diperlihatkan dengan Azulin yang ingin sekali menjadi orang yang paling dominan. Salah satu contohnya adalah memenuhi ramalan yang dipercayai oleh para beruang, yaitu menjadi orang yang bisa meminum darah unicorn terakhir. Dan semua itu diakibatkan oleh kejadian pada waktu ini. Nah, sejak kejadian itu, Azulin mulai memiliki pandangan yang kurang begitu baik terhadap ibunya. Bahkan puncak dari semua ini adalah ketika Azulin berencana untuk meracuni ibunya sendiri. Rencana itu pun berhasil dan akhirnya ibunya pun meninggal. Tetapi dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Azulin sebenarnya tidak sepenuhnya benci kepada ibunya. Ia justru sangat menyayangi ibunya, namun dirinya merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang cukup, dan semua hal yang ada di sekitarnya selalu menahannya agar bisa merasa dekat dengan ibunya. Nah, hal inilah yang menjelaskan kenapa kita sering melihat karakter Azulin bisa mengalami perubahan sifat dan kepribadian yang cukup signifikan. Terkadang ia bisa menjadi orang yang cukup baik, tapi di suatu waktu ia juga bisa menjadi orang yang sangat jahat. Namun satu hal yang unik dari karakter Azulin ini adalah ia masih memiliki rasa bersalah ketika melakukan suatu tindakan jahat. Buktinya adalah ketika ia meracuni ibunya, ia menunjukkan rasa penyesalan yang luar biasa. Begitupun juga di akhir film, ketika ia bertemu kembali dengan Gordy, Azulin langsung menyesali semua tindakan yang sudah ia lakukan. Menurut gue pribadi, Azulin adalah karakter yang digambar dengan sangat manusiawi. Karena ketika gue melihat karakternya, gue gak bisa langsung menilainya dengan satu sifat saja. Nah, lalu bagaimana dengan saudaranya yaitu Gordy? Well, seperti kita tahu, Gordy memiliki sifat yang kalem dan selalu positif dikarenakan ia merupakan orang yang selalu dekat dengan ibunya mereka. Hal ini pun membuat Gordy terlihat seperti orang yang paling lemah ketimbang Azulin. Namun nyatanya, Gordy jauh lebih kuat ketimbang Azulin dari segi hati dan juga mental. Azulin sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, sedangkan Gordy sudah seperti seorang manusia suci. Nah, perbedaan sifat dari kedua karakter ini memang sengaja dibuat oleh sang kreator untuk menunjukkan dua sudut pandang yang berbeda terhadap
terhadap tema yang dibawa oleh film ini, yaitu peperangan. Azulin mewakili pandangan yang pro terhadap peperangan, sedangkan Gordy mewakili sudut pandang akan perdamaian. Hal ini bisa dilihat di momen pertengahan film, di mana ketika Azulin jatuh dari jurang dan akhirnya dibawa ke camp militer, ia pun langsung menjadi orang yang paling superior dan memimpin para beruang untuk menyerang hutan. Sementara untuk Gordy, ia lebih memilih untuk tinggal di hutan dan menjalani hidupnya yang damai di sana. Nah, meskipun Azulin dan Gordy memiliki sifat dan perbedaan yang cukup jauh, namun nyatanya mereka berdua merupakan paket yang lengkap. Gordy membutuhkan Azulin untuk menjadi orang yang bisa menjaganya karena Azulin jauh lebih kuat dari segi keberanian. Tapi di sisi lain, Azulin juga sangat membutuhkan Gordy untuk bisa menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Itulah kenapa ketika mereka berdua terlihat akur, mereka menjadi seperti memiliki hubungan persaudaraan yang sehat. Namun apabila keduanya saling bertentangan, maka akan terjadi sebuah konflik yang sangat hebat. Tapi tentu semua konflik itu bisa muncul ketika Azulin tidak mendapatkan perhatian dari Gordy, karena peran Gordy di sini adalah sebagai pengganti ibunya mereka. Gordy merupakan cahaya bagi Azulin, dan apabila Azulin sedang dalam kondisi terpuruk, Gordy lah yang menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Azulin. Tapi sayangnya pada akhir cerita, Azulin sudah dipenuhi dengan berbagai aura negatif. Maka dari itu, ketika Gordy berusaha untuk menolong Maria, Azulin seketika langsung kehilangan cahaya yang ia butuhkan, dan dirinya pun langsung berubah menjadi individu yang sudah tidak memiliki perasaan. Nah, ketika gue melihat hubungan antara Gordy dan Azulin, entah kenapa gue langsung keinget dengan kisah dari kedua anaknya Adam, yaitu Habil dan juga Qabil. Buat kalian yang sudah tahu kisah itu, gue yakin kalian bakal menemukan cukup banyak sekali kesamaan dari kedua kisah ini. Nah, pembahasan berikutnya adalah inspirasi dan juga pesan yang berusaha disampaikan oleh film ini. Nah, kalau misalnya kita melihat Wikipedia dari film Unicorn Wars, kita bisa tahu bahwa film ini mengambil 3 inspirasi, yaitu film Apocalypse Now, Bambi, dan juga Bible atau kitab suci. Yes, kalian gak salah dengar, film ini memang mengambil inspirasi dari kitab suci. Tapi dikarenakan gue gak pernah membaca kitab suci ataupun mendengar kisah-kisah yang ada di buku tersebut, maka dari itu gue gak bisa memastikan mana sajakah bagian-bagian yang mengambil inspirasi dari kitab suci. Nah, tapi ada satu bagian yang ada di film ini yang menurut gue cukup mirip dengan salah satu cerita mengenai kaum Bani Israel. Yes, persamaan yang gue maksud adalah keyakinan para beruang yang percaya bahwa mereka telah dijanjikan oleh Tuhan untuk bisa mengambil kembali hutan suci. Nah, konsep ini cukup mirip dengan keyakinan kaum Bani Israel yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan diberikan sebuah tanah yang disebut sebagai tanah suci atau tanah perjanjian. Gue sendiri nggak begitu tahu soal detail mengenai kisah ini, jadi kalau misalnya ada kesalahan mengenai info barusan, mohon dikoreksi ya. Nah, sama seperti sebelumnya, gue sendiri pun juga nggak bisa memastikan momen mana sajakah yang mengambil inspirasi dari film Apocalypse Now. Kalau misal dari film Bambi, ya jelas sih momen yang mengambil inspirasi dari film ini adalah dari hubungan para unicorn di film ini. Terutama di bagian ketika salah satu anak unicorn yang sedang bersama dengan Maria, itu sumpah vibe-nya tuh mirip banget dengan film Bambi. Nah, sebenarnya ada satu karya lain yang diduga oleh beberapa orang sebagai inspirasi dari film ini, yaitu sebuah kartun masa kecil anak tahun 90-an dan 2000-an yang berjudul Care Bear. Yes, gue yakin ada beberapa dari kalian ketika pertama kali menonton film ini, kalian pasti langsung berpikir bahwa ini film mengambil inspirasi dari kartun tersebut. Nah, asumsi kalian ini juga sama persis dengan artikel yang dituliskan di website Polygon. Alasan kenapa penulis artikel ini berpikir demikian adalah karena dari jawaban yang dikeluarkan oleh Alberto Farquez selaku kreator dari film ini. Nah, dalam artikel ini, sang penulis mengutip sebuah pernyataan dari Alberto, Care Bears itu merupakan series kesukaanku ketika masih kecil. Selain itu, ia juga menyebutkan, aku sangat suka bermain dengan ikografi hewan. Alasannya sendiri adalah hewan anthropomorphic tidak masuk ke dalam budaya atau waktu tertentu. Mereka bisa relate ke semua orang dan telah menemani masa kecil kita. Itulah kenapa Alberto Farquez menggunakan karakter anthropomorphic hewan untuk semua karya yang pernah ia buat, karena ia ingin membuat sebuah cerita di mana karakternya bisa mewakili kita semua tanpa melihat ras, nasionalitas maupun warna kulit. Gue pribadi bener-bener suka banget dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh seniman yang satu ini, karena di masa sekarang ini kita udah lihat banyak banget gitu karya-karya yang berusaha untuk bisa mewakili para penontonnya dengan cara menambahkan unsur diversity. Namun sayangnya cara ini masih sering kali tidak bisa dieksekusi dengan baik. Hasilnya adalah karya tersebut jadi terkesan memaksa dan meninggalkan aspek-aspek yang lainnya.
Menurut gua pribadi, cara yang dilakukan oleh Alberto Farquez ini sangatlah kreatif dan juga jenius, serta bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai karya di masa sekarang ini. Nah, kalau tadi barusan adalah penggambaran dari para beruang di film ini, lalu bagaimana dengan para unicorn? Well, berdasarkan sumber yang berbeda, sang kreator menjelaskan bahwa semua karakter unicorn pada film ini hanya digambar sebagai makhluk liar yang memiliki insting untuk menyerang dan melindungi diri mereka saja. Jadi ya, pada dasarnya unicorn yang ada di film ini hanya digambarkan sebagai hewan biasa saja, seperti layaknya hewan-hewan yang sering ada di hutan. Penggambaran ini jelas sangat unik karena kebanyakan karya-karya di luar sana sering menggambarkan unicorn sebagai makhluk fantasi yang sangat indah dan suci. Itulah kenapa pada film ini para unicorn memiliki warna hitam saja, karena mereka ini merupakan makhluk liar yang sekaligus menjadi sumber konflik pada film ini. Nah, lalu bagaimana dengan pesan atau makna pada film ini? Well, menurut sang kreator, ia berusaha untuk menunjukkan sisi gelap dari manusia serta sekaligus memberikan gambaran dari betapa buruknya peperangan. Nah, lewat video pembahasan yang pertama dan sekaligus pembahasan yang baru saja gue sebutkan, harusnya kalau udah bisa melihat apa yang berusaha disampaikan oleh Alberto Farquez mengenai sisi gelap manusia. Yes, meskipun film ini menggunakan karakter anthropomorphic, namun apa yang ditunjukkan oleh karakter-karakter pada film ini hampir sangat nyata dan bisa terjadi kepada manusia. Contoh yang paling simpelnya adalah sifat cemburu atau iri yang dapat berujung ke sebuah masalah atau bencana yang sangat besar. Nah, selain itu, film ini juga menunjukkan secara nyata gambaran dari peperangan yang sebenarnya. Alberto Farquez menyebutkan bahwa ini adalah film mengenai peperangan, dan peperangan itu sendiri merupakan peristiwa yang sangat gelap. Karena pada peristiwa inilah kita bisa melihat atau berhadapan dengan jenis manusia yang paling buruk. Aku sangat ingin membicarakan mengenai asal mula peperangan. Meskipun ini terlihat seperti hayalan dari perang Vietnam, namun bagiku semua perang itu sama saja. Nah, lewat kata-kata ini kita bisa mengetahui bahwa film ini berusaha mewakili semua peperangan yang pernah terjadi kepada manusia. Karena menurut beliau, semua peperangan itu sama saja. Tidak ada pemenang yang pasti dan kedua belah pihak selalu mendapatkan kerugian. Selain menimbulkan banyak korban jiwa, peperangan juga memberikan dampak yang sangat buruk kepada mereka yang masih hidup, mulai dari kerusakan mental hingga berbagai trauma. Peperangan adalah gambaran dari sisi tergelap umat manusia. Nah, pembahasan yang terakhir pada video ini adalah mengenai maksud dari akhir film Unicorn Wars. Nah, jadi pada awal film ini, karakter Maria sempat masuk ke dalam sebuah gereja yang dipenuhi dengan berbagai monyet mengerikan. Tapi selain itu, di tempat tersebut terdapat sesosok makhluk misterius dengan wujud yang cukup mengerikan. Makhluk itu sempat mengejar Maria, namun ketika Maria berhasil keluar dari gereja, makhluk ini seketika menghilang. Nah, makhluk ini pun kembali muncul pada akhir film ketika Azulin berhasil menuntaskan kepercayaan para beruang. Makhluk ini pun melahap Azulin, dan setelah itu dari tubuhnya muncullah sesosok manusia yang mulai berjalan sambil diikuti oleh para monyet yang ada di gereja sebelumnya. Nah, ending pada film ini jelas merupakan salah satu hal yang sangat ambigu dan membuat para penonton menjadi sangat kebingungan. Banyak dari kita memberikan spekulasi-spekulasi mengenai ending dari film ini, tapi untungnya kita bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya mengenai arti pada ending film ini lewat pernyataan Alberto Farquez. Nah, jadi menurut sang kreator, makhluk atau monster yang ada di film ini merupakan metafora dari apa yang bakal terjadi di cerita kedepannya. Makhluk ini berfungsi sebagai prolog dan sekaligus epilog. Bagi beliau, makhluk tersebut adalah dewa tanpa wujud, seorang dewa yang dipuja sebagai pemimpin namun masih belum mengalami evolusi. Tapi ketika waktunya sudah tiba, sang dewa akhirnya mengambil suatu bentuk dan ramalan yang dipercayai oleh para beruang akhirnya terpenuhi. Ini adalah suatu elemen sihir dan misteri yang bertujuan untuk memperkuat konsep mengenai dampak dari kekerasan terhadap manusia. Jawaban ini memang masih terkesan ambigu, namun buat gua, penjelasan ini setidaknya sudah membuat semua konsep pada film ini terdengar masuk akal. Jadi menurut pemahaman gua, cerita pada film ini menunjukkan perjalanan dari terbentuknya dewa yang baru, seorang dewa yang terlahir dari berbagai tindakan keji dan bengis dari para makhluk hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa dewa yang ada di film ini merupakan perwujudan fisik dari semua kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh semua karakter yang ada di film ini. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!